Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Kurniasari. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi UHAMKA. Saya akan membahas beberapa materi mengenai tugas telaah kurikulum. Yang pertama, saya akan membahas tentang perangkat kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang kurikulum internasional. Yang ketiga, saya akan membahas tentang tugas dari MGMP. Kemudian yang keempat, saya akan membahas tentang lesson plan. Yang kelima, saya akan membahas tentang kata kerja operasional atau KKO. Yang pertama, saya akan membahas tentang perangkat kurikulum 2013. Apa saja sih perangkat kurikulum 2013? Perangkat kurikulum 2013 yang pertama adalah silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetisi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Kemudian yang kedua ada rincian minggu efektif atau rincian pekan efektif atau RFE. Nah, apa sih RFE? Rincian pekan efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga ada program semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar. Sedangkan program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Nah, kemudian di sini yang keempat ada program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada pemetaan KI atau KD. Nah, di sini guru diminta untuk menganalisis atau memetakan SK atau KD sebelum menyusun silabus dan silabus tahun lalu dikembangkan. Seperti itu. Kemudian yang keenam di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan ditetapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Nah, RPP ini merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang ketujuh, ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Nah, kalender pendidikan ini mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kemudian yang kedelapan ada alat evaluasi. Alat evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan data dan informasi yang memiliki banyak dimensi dalam rancangan program pembelajaran yang bersifat sistematis dan berkelanjutan yang dibuat oleh guru digunakan sebagai pertimbangan dasar. Pembahasan yang kedua adalah tentang kurikulum internasional. Nah, kurikulum internasional yang pertama adalah Cambridge International. Nah, kurikulum internasional ini merupakan kurikulum internasional yang diciptakan di Inggris di bawah naungan Universitas Cambridge. Penggunaan kurikulum ini sudah diakui oleh dunia internasional, terutama pada sekolah tingkat internasional. Nah, di sini ada beberapa titik fokus yang terjadi pada kurikulum ini. Yang pertama ada memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk melanjutkan pendidikan universitas terbaik. Yang kedua ada cara pandang internasional. Yang ketiga ada metode pendidikan yang mutakhir dan modern. Kemudian kurikulum internasional yang kedua ada Montessori. Nah, kurikulum ini tidak diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Penerapannya hanya terbatas pada pra-sekolah dasar. Penekanan kurikulum ini lebih mengacu pada aktivitas pengembangan dan pengarahan diri anak. Kemudian kurikulum internasional yang ketiga ada Singaporean Primary School Curriculum.
Nah, di sini kurikulum internasional Singapore Primary School Curriculum dikenal sebagai yang terbaik di ASEAN. Nah, hal tersebut dikarenakan kurikulum ini memiliki pemikiran dasar bahwa setiap anak memiliki bakat maupun minat kemampuan sendiri. Kurikulum tersebut pendekatannya lebih fleksibel dalam mengembangkan kemampuan maupun potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Nah, meski begitu, kurikulum ini tetap mengajarkan beberapa pelajaran utama seperti matematika, sains, bahasa Inggris, seni, dan ilmu sosial. Kemudian kurikulum internasional yang keempat ada International Baccalaureate atau IB. IB kurikulum merupakan akronim dari International Baccalaureate. Kurikulum ini resmi digunakan di Jenewa, Swiss pada tahun 1960-an. Tujuan dari kurikulum ini ialah mendorong peserta didik untuk lebih kreatif, mengembangkan kemampuan emosi, intelektual, dan sosialnya. Kemudian, kurikulum internasional yang kelima ada International Primary Curriculum. Nah, kurikulum internasional ini kurikulum yang cukup banyak diterapkan di sekolah internasional di Indonesia. Nah, yaitu International Primary Curriculum. Hal utama yang menjadi fokus IPC adalah berorientasi pada student current education. Nah, di sini pembelajarannya terpusat pada peserta didik. Poin utamanya, para siswa tidak memiliki kewajiban untuk menghafal. Kemudian, materi pembahasan yang ketiga ada tujuan MGMP atau KKG. Nah, tujuan MGMP atau KKG yang pertama adalah memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam hal khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana atau prasarana belajar, kemudian memanfaatkan sumber belajar. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anggota atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat ada memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah. Yang kelima, mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja dan mengembangkan profesionalis di tingkat KKG atau MGMP. Yang keenam, ada meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang ketujuh, ada meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan tingkat MGMP. Pembelajaran yang keempat adalah lesson plan. Lesson plan itu untuk harian, jadi dibuat tiap kali pertemuan. Nah, yang pertama ada objektif, yaitu seperti tujuan pembelajaran. Nah, satu kali pertemuan itu apa yang ingin kita capai dari murid kita. Kemudian kita juga membahas tujuan pembelajaran. Yang kedua ada subject matter. Nah, di sini menjelaskan dari mana referensi yang kita ambil untuk mengajar atau sumber belajar. Kemudian struktur yang dibahas tentang apa, media pembelajaran yang menggunakan PPT atau bagaimana. Kemudian yang ketiga ada prosedur, step yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada preliminary activities, yaitu greeting, pembukaan. Nah, kemudian yang kedua ini ada motivation, yaitu untuk membangkitkan semangat siswa bisa melalui games, video, dan lain-lain. Kemudian di sini ada lesson prepare, yaitu kelanjutan pembelajaran. Nah, kelanjutannya itu bisa melalui analisis, diskusi, soal latihan, ataupun kuis. Kemudian di akhir pertemuan, siswa diberikan tugas sebagai PR atau pekerjaan rumah. Kemudian materi kelima adalah KKO atau kata kerja operasional. Di sini kata kerja operasionalnya itu dari Kemendikbud. Yang pertama mengingat atau C1, kemudian memahami C2, mengaplikasikan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, menciptakan atau membuat C6. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.